Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Juwarto, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Pade, Angkatan 4 tahun 2021. Saya di sini akan berbagi mengenai modul 1.4.A.6.1 mengenai refleksi terbimbing budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Posisi kontrol guru. Suatu posisi dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif, berpusat, memerdekakan, dan memandirikan anak. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukuman, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Segitiga restitusi adalah 1. Validasi tindakan yang salah. 2. Menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan yang kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Yang pertama adalah senyum, salam, sapa, dan salaman atau 4S. Penghormatan bendera merah putih. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang keempat, Asmaul Husna. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, kejujuran, kedisiplinan, mandiri, dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, ada di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasi dan posisi Anda saat itu. Jawabannya adalah pernah. Restitusi yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Karena kebetulan murid saya membutuhkan perhatian karena jarang ikut pelajaran saat daring dan tugasnya yang tidak dikerjakan. Rupanya murid ini mengalami masalah dalam keluarga. Saya pun berkolaborasi dengan guru BK untuk mencari cara terbaik membantu menuntun murid yang sedang bermasalah ini. Kami memanggil murid dan orang tua untuk bertemu di sekolah. Dan dengan bantuan guru BK, perlahan-lahan murid ini mulai menunjukkan sikap menjadi lebih positif. Pertanyaan yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya mulai menghadapi konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya merefleksi dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan. Kemudian saya mulai melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Pertanyaan yang kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Jawabannya adalah sangat penting karena saya sebagai individu dan pemimpin pembelajaran harus mampu memahami cara menciptakan budaya positif
untuk menumbuhkan karakter baik sejak usia dini. Pertanyaan yang keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Yaitu menerapkan konsep budaya positif dengan konsep perubahan paradigma stimulus, respon dengan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketujuh, selain konsep-konsep tersebut, adakah hal-hal ini yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu, yang pertama memberi keteladanan, yang kedua memberikan tuntunan, yang ketiga menjadikan pembiasaan, dan yang keempat terbentuknya keyakinan. Pertanyaan yang kedelapan, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan jika kembali ke sekolah atau kelas Anda setelah mengikuti sesi ini? Yang pertama adalah berkolaborasi, diskusi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, murid, wali murid untuk menentukan kesepakatan tentang pembiasaan budaya positif. Yang kedua, bersama murid menentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, menerapkan keyakinan dan menjalankan konsekuensinya. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.